Hai, Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa sekali lagi berjumpa dengan Anda di dalam hadirat Tuhan. Mari kita pagi hari ini datang kepada Tuhan, membawa hati kita kehausan, kelaparan hati kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menjamah kita pagi hari ini. Karena Tuhan tuh jauh lebih rindu daripada kita. Kalau ada orang yang rindu, saya mau beritahu buat Anda, Tuhan jauh lebih rindu kepadamu. Amin. Untuk itu mari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini. Haleluya, haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, katakan ini. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ku cinta kau. Yesus, kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, Yesus, kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Amin. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ku mau memujimu, selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi mari angkat tanganmu, katakan, ku mau memujimu. Yes Lord, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
bagi Tuhan kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi dan kita akan sembah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari sembah Dia. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak diagungkan. Yesus, pagi ini kami datang di hadirat-Mu, membawa pujian kami, meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Kiara lama sandaramu. Haleluya. Kira lama takkan daramu. Haleluya. Kira lama takkan daramu. Haleluya. Mari angkat tanganmu jemaat, sembah Dia. Mari agungkan, agungkan Tuhan. Oh, kiralah matakan darahmu, kiralah matakan darahmu. Haleluya, haleluya. Uri matakan deh, kiralah matakan darahmu. Haleluya, haleluya. Betapa dikagumi tempat kediaman-Mu Tuhan. Jiwa kami hancur merindukan pelataran-Mu. Oh, layak Engkau disembah, layak Engkau diagungkan Tuhan. Di dalam mata darahmu. Haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, biar menyenangkan-Mu. Semua keputusan hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan, biar Engkau disenangkan selalu. Semakin berkenan, semakin berkenan padamu Tuhan. Ini doa kami ya Allah. Oh, oh, oh. Pagi ini kami bersyukur, pagi ini kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu sekali lagi. Mari katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Haleluya. Katakan ini, menyenangkan-Mu. Amin. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Amin. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
itu kerinduanku, hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Oh, 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 oh. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi ini. Kau hadir di hidup kami, Kau hadir di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa hadirat-Mu tidak pernah dibatasi oleh jarak, oleh tempat. Dimanapun kami berada, kami percaya hari ini ketika kami menyembah-Mu, hadirat yang sama boleh kami rasakan. Jamahan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami bersama dengan Tuhan. Oh, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh terus merenungkan firman-Mu. Biar firman menjadi kekuatan yang baru buat kehidupan kami. Supaya kami boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Senang sekali kita boleh bersama-sama terus berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Di dalam hadirat Tuhan ini yang memampukan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu jangan pergi dari hadirat Tuhan. Tinggallah di situ. Ya, sekalipun Anda bisa melakukan semua aktivitas kehidupan saudara. Tapi satu hal ini, Anda terus ya connect dengan Tuhan dalam hidupmu. Tuntunannya akan berlaku buat hidup kita. Amin. Nah, untuk itu kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita ya, tapi sebelumnya kalau saudara hari-hari ini ada di dalam pergumulan ya, masukkanlah permohonan doa Anda di live chat yang sudah dibuka. Nanti di ujung dari acara ini kurundungkan firman-Mu, saya akan berdoa buat Anda. Amin. Oke, mari kita akan lanjutkan saudara di bagian terakhir dari kitab Amsal. Wow, kita sudah menyelesaikan pasal 1 sampai pasal 31. Saudara yang rajin mengikuti dan tidak pernah tertinggal tentunya ada banyak berkat yang kita terima. Amin. Ada banyak nilai-nilai yang sudah kita dengar dan biar tinggal kita mulai belajar untuk menghidupi nilai-nilai itu. Nah, kita akan baca di pembahasan terakhir dari kitab Amsal, yaitu Amsal pasal 31 ayat 20 sampai yang ke-31. Ya, saya beri judul istri yang cakep bagian yang kedua. Tentunya yang lalu Anda bisa minggu yang lalu ya, Anda bisa mendengar tentang istri cakep bagian pertama. Nah, kita akan bahas ini Amsal pasal ke-31 ayat yang ke-20. Kita akan baca saudara ya. Oke. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Wow, saudara, kalau Anda baca ayat demi ayat, ada banyak sekali pembahasan tentang istri yang cakep. Bagaimana Alkitab ini mengajar seorang istri menjadi cakap di dalam kehidupan dan perilakunya. Nah, untuk itu mari kita akan bedah satu persatu ya. Ada 7 poin. Saya lihat dulu. Oke, banyak sekali 7 poin. Saya akan menjelaskan dengan cepat supaya kita bisa menangkapnya ya. Yang pertama adalah ayat 20
Dikatakan begini, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Artinya apa? Yang pertama adalah seorang istri yang dikatakan cakap itu adalah seorang istri yang baik hati. Yang baik hati, dikatakan begini, ayat yang ke-20 dikatakan ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Hatinya ini baik. Dia adalah orang yang suka menolong. Dia adalah orang yang suka untuk memperhatikan kelemahan orang lain lalu menolongnya. Istri yang baik ini hatinya penuh dengan kemurahan. Sekalipun tetap saya selalu bilang buat Anda, hati yang baik itu harus dibarengi dengan hikmat. Supaya kebaikan Anda tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Tetapi pada dasarnya hati kita itu baik. Seorang istri memiliki hati yang baik. Kebaikan hati yang lain apa? Hati yang baik yang lain adalah ini. Dia tidak suka untuk membicarakan kejelekan orang lain. Apalagi suaminya. Saudara, ini harus diakui secara jujur. Para ahli sudah mengatakan bahwa para wanita ini dia harus menghabiskan kuota dari perkataannya, dari bicaranya. Makanya banyak wanita ini bicaranya minimal katanya ada yang bilang 25.000 sehari. 25.000 kata. Wow saudara, 25.000 kata. Kalau enggak kuotanya begitu dia bisa stres. Ini katanya. Tapi memang kenyataan begitu. Para wanita ini kadang terjebak pada sebuah yang namanya gosip. Ya, bukan hanya wanita sih sebenarnya, pria juga. Tapi kita lagi membahas tentang seorang wanita yang cakap. Mereka kadang-kadang kalau tidak hati-hati, hatinya ini penuh dengan kejahatan. Paling suka kalau sedang membicarakan orang lain. Paling suka kalau sedang gosip. Apalagi fitnah. Paling suka untuk membicarakan orang lain. Bahkan para wanita-wanita yang hatinya ini penuh dengan kekecewaan. Tega juga untuk membicarakan kejelekan suaminya. Mengumbar kejelekan suaminya kepada yang lain. Sehingga suaminya jadi bahan tertawaan teman-temannya. Karena apa? Diceritakan tentang kejelekannya. Saudara, biarlah ini jauh daripada kita. Biar wanita yang cakap adalah wanita dikenal baik hati. Hatinya adalah hati yang baik. Ya, yang menghindari gosip atau fitnah. Karena gosip itu akan mendatangkan sebuah celaka di dalam kehidupan. Gara-gara gosip orang bisa jadi marah, timbul pertengkaran. Berapa banyak kita ini termakan gosip. Betul gak saudara? Ada banyak orang yang kadang suka diceritai tentang kejelekan orang. Dia diceritakan tentang kejelekan orang, terus diceritakan padahal orang itu tidak kenal kepada yang diceritakannya. Tapi tiba-tiba karena sering mendengar kejelekan-kejelekan, akhirnya padahal nggak ada hubungnya, tiba-tiba kita ikut benci, ikut tidak suka, ya, ikut marah ketika melihat orang yang dibicarakan itu ketemu dengan kita, padahal kita nggak kenal dia. Tapi karena sering mendengar namanya disebut, apalagi hal yang jelek yang tentunya itu belum tentu juga jelek. Akhirnya kita ini terjebak pada sebuah ketidaksukaan. Hati kita ini menjadi jahat. Karena apa? Kita padahal belum pernah bersentuhan dengan orang itu. Tapi kita ikut membencinya, ikut marah. Gara-gara apa? Kita mendengar gosip. Wanita yang cakap tidak. Dia tidak akan pernah dipengaruhi dengan hal-hal yang salah. Karena apa? Kebaikan hatinya. Orang ini adalah orang yang penuh dengan kemurahan hati. Dia baik, hatinya tidak pernah menyimpan dendam kesalahan orang lain. Kalau dia disakiti, dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan membawa perkaranya kepada Tuhan. Karena dia tahu Alkitab berkata bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Karena itu biar hari ini kita menjadi wanita yang cakap. Salah satu yang poin ini yang pertama adalah Anda dikenal sebagai wanita yang baik. Amin. Amin. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ayat 21 sekarang kita baca. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena apa? Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Wow. Wanita yang cakap itu wanita yang tidak takut menghadapi salju untuk seisi rumahnya. Karena apa? Seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Nah yang kedua ini bagi wanita yang cakap artinya wanita yang berjaga-jaga menghadapi situasi apapun.
Ya, wanita yang berjaga-jaga menghadapi situasi apapun. Wanita yang cakap ini adalah wanita, seorang istri atau wanita yang memastikan ya dikatakan keluarganya dalam kondisi aman. Wanita itu punya power seperti itu. Dia akan menjadi seorang yang memastikan bahwa keluarganya aman. Makanya jangan heran kalau wanita ini, kalau istri-istri lagi cerewet, suami jangan marah-marah, jangan salah sangka. Itu panggilan wanita. Jangan-jangan istrimu yang lagi cerewet hari ini itu adalah seorang istri yang lagi menjaga hidupmu. Dia adalah wanita yang cakap sebenarnya. Perlu dimengerti, perlu diterima keberadaannya. Jadi kalau dia lagi agak cerewet dikit, saudara, jangan cepat disalahkan. Karena apa? Dia sedang menjagamu. Dia sedang memelihara hidup kita. Ya, memelihara keluarganya, memastikan bahwa segala sesuatu ini sudah menjadi aman. Tidak ada bahaya. Anak-anak mungkin agak diomelin karena tidak mau minum vitamin atau nggak mau minum susu, diomelin. Udah bapak-bapak jangan jadi saingan. Ya, apalagi di depan anak kita lalu kita marahin istri kita. Wow, itu tidak bijaksana. Saudara, kalau kita tahu apa yang dilakukan oleh istri ini adalah sesuatu yang baik untuk anak-anak dan untuk supaya dia memastikan anaknya aman, kadang-kadang perlu agak cerewet, perlu ngomel dikit, suami dukunglah. Ya, sekalipun tetap nanti bisa diberitahu kalau terlalu berlebihan, tetapi pada dasarnya wanita itu ingin memastikan semuanya aman. Amin. Wanita itu akan berjuang. Satu hari saya ini pernah baca sebuah artikel. Ya, artikel menurut saya agak lucu, tapi saya waktu membacanya saya kagum dengan dengan wanita yang cakap. Yang satu hari dikisahkan ada seorang mama yang bawa anaknya bertamu ke satu rumah. Rumah ini rumah orang kaya besar banget. Ya saudara, sudah ada tulisan di situ, awas anjing galak. Ya, satu ketika dia bel pintu ini, pintunya asisten rumah tangganya keluar lalu bukakan pintu. Ya belum disuruh masuk tapi sudah masuk ke dalam pagar. Sudah belum masuk ke rumah. Nah rupanya asisten rumah tangga ini lupa tutup pintunya, ya nggak tahu bagaimana. Begitu asisten ini masuk, rupanya yang keluar adalah anjingnya, saudara. Nah anjing galak ini melihat ada orang asing di rumah itu. Dikejarlah ini ibu dan anak ini. Ibu ini bisa lari cepat tapi anaknya ketinggalan. Akhirnya anaknya ini kegigit bagian pantatnya, saudara. Digigit. Anaknya tentunya nangis dan gigitannya tidak dilepaskan. Waduh, mamanya ini melihat anaknya digigit ya pasti. Lihat ibu kalau melihat anaknya seperti itu. Wow. Waktu saya baca apa yang dibuat. Ibu ini pukul kepala anjing itu supaya anjing itu melepaskan gigitnya. Tapi nggak dilepas-lepas. Saudara. Dipukul. Nggak mau lepas-lepas. Anaknya udah nangis sakit sekali. Apa yang dibuat oleh ibu ini. Sebuah tindakan gila menurut saya. Tapi itu mama. Untuk memastikan anaknya aman. Tahu nggak saudara? Apa yang dilakukan? Ditariklah telinga daripada anjing itu. Lalu digigitnya saudara. Jadi ibu itu menggigit telinga dari anjing itu. Sampai anjing itu kesakitan menjadi sampai anjing itu lari masuk lagi. Waktu saya baca tuh ya saya ketawa. Tapi saya bisa melihat bagaimana seorang ibu itu memastikan keluarganya aman. Bahkan dia rela menyerahkan nyawanya demi keamanan anak-anaknya. Ya, saya sampai bilang dalam hati ibu ini ya. Kalau sudah lagi marah atau lagi kepepet demi keselamatan anaknya. Kelihatan dia kalau ibu sudah marah melihat anaknya dilukai. Mungkin dia lebih galak daripada anjing itu. Anjing itu sampai kesakitan masuk ke dalam saudara. Dan saya melihat ini perjuangan luar biasa. Dan menjadi saya kagum. Wanita yang cakap salah satunya adalah wanita yang memastikan keluarganya dalam keadaan aman. Dia tidak takut. Dia akan pasang badan. Padahal dia seorang wanita yang mungkin penuh dengan kelemahan. Tetapi ingat, di dalam sebuah tekanan wanita itu lebih tangguh. Dia bisa lebih kuat. Karena itu bersyukur kalau hari ini para pria dengar saya baik-baik. Kalau Anda punya istri yang seperti itu. Dan kelihatannya gara-gara itu agak cerewet dikit. Jangan dibenci, jangan dibentak. Justru harus dikasihi. Kenapa? Orang ini, wanita ini hanya ingin memastikan keluarganya aman. Amin. Amin. Oke. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga ayat 23 dikatakan begini. Suaminya dikenal di pintu gerbang.
kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Dikatakan para suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Artinya poin yang ketiga adalah istrinya ini mendukung karir suaminya. Mendukung suaminya. Suaminya itu dikenal baik, salah satunya karena seorang istri yang mendukungnya. Saya selalu bilang, kita seringkali mendengar di balik kesuksesan seorang pria selalu berdiri seorang wanita yang tangguh. Seorang wanita yang tidak mengambil kredit bagi dirinya sendiri, tetapi dia mendukung suaminya. Dia menjadi orang yang mungkin menjadi second line, menjadi seorang yang gak perlu terkenal asal suaminya sukses di dalam pekerjaannya. Itu wanita yang cakap. Dia tidak memikirkan dirinya. Dia selalu menempatkan dirinya menjadi orang yang kedua setelah suaminya. Karena dia tahu suaminya adalah imam, kepala dalam rumah tangga. Dan suaminya ini harus didukung. Dan para istri ini tahu menempatkan dirinya. Itu yang dimaksudkan di Alkitab itu. Sehingga saya percaya kalau istri-istri adalah istri yang bisa menempatkan dirinya seperti ini, maka berkat Tuhan akan turun atas keluarga ini. Kenapa? Karena struktur keluarga, struktur dalam keluarga telah dibangun dengan baik. Amin. Telah dibangun dengan baik. Karena itu bicara soal mendukung suami, ya, support terbesar dari keberhasilan seorang pria adalah istrinya. Ya, bukan lagi istri ini tidak lagi menempatkan diri sebagai saingan. Saudara, hati-hati dengan ini. Kadang-kadang para ibu-ibu ada, nggak banyak sih, tapi ada yang tidak mau kalah dengan suaminya. Ya, lalu mengambil alih semuanya. Dia tidak mau artinya suami lebih unggul. Lalu menganggap bahwa suami itu saingan. No, tidak boleh seperti itu. Ya, suami itu bukan saingan, tapi suami adalah satu pribadi yang Tuhan letakkan di atasmu. Makanya itu Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah suamimu. Hal ini ada dua hal pengertian yang harus kita tangkap. Ya, dikatakan, hai suami, kasihilah istri, berarti suami harus mencintai istri, mengasihi istri, dengarkan istrimu. Kadang-kadang suara Tuhan itu lewat istri. Ya, untuk supaya kita ini boleh berjalan dalam tuntunan. Ayo suami, kalau Anda adalah orang yang mengasihi, coba dengarkan suamimu. Ya, jangan menjadi orang yang otoriter kepada istri. Ya, dengarkan dia. Kalau memang jalan buntu, oke, Anda mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Tapi kalau selama itu bisa berdiskusi, coba belajar dengar. Sekalipun tentu tidak selalu harus dituruti. Tetapi lewat diskusi itu ada sebuah penghargaan. Ada sebuah alasan yang disampaikan, mungkin pendapat suami atau istri yang mana yang lebih baik. Tetapi tidak menjadi keras lalu berpendirian sendiri tanpa mendengarkan suara pasangan. Nah, itu namanya otoriter. Salah. Yang kedua juga, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Itu berarti ini, tidak menganggap suami itu sebagai saingan. Ya, saya tulis tadi, sebagai saingan, tidak mau menjatuhkan suami di hadapan teman, ya, koleganya atau teman kerjanya. Orang ini adalah orang yang mendukung suaminya. Sekalipun dia bisa berpendapat, tapi ketika menemui jalan buntu, orang ini selalu berkata, aku ikut, aku sepakat dengan kamu. Saya percaya kalau ini menjadi prinsip kehidupan kita, berkat Tuhan akan dicurahkan buat hidup kita. Amin. Amin. Wah, menarik sekali. Oke, terus kita akan bahas ya. Ya. Lalu yang ke-25 sekarang, yang keempat sekarang. Ayat 25 dikatakan begini, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Apa selanjutnya? Seorang wanita yang cakap adalah seorang yang tidak mudah khawatir. Saya sih tahu wanita itu dominan di perasaan. Ya, dominan di perasaan. Kadang mata yang dilihat ini membuat perasaannya jadi takut, khawatir. Tapi saya mau berkata kepada Anda, dengar saya baik-baik, bahwa seorang wanita yang cakap adalah seorang wanita yang tangguh. Seorang wanita yang tidak mudah khawatir menghadapi apapun. Dari mana kekuatan itu? Tentunya dari hadirat Tuhan.
Seperti pagi hari ini, ya mungkin ada banyak ibu-ibu yang mendengarkan renungan firman Tuhan, kurenungkan firman-Mu, dan ini setia, ya sudah sekian lama ini, mulai kapan ya, kira-kira ini sudah hampir berjalan 6 bulanan lah, 6 bulan lebih. Ya setia mengikuti. Ada beberapa orang yang kontak saya berkata, Pak saya setia loh mengikuti renungan. Saya bilang puji Tuhan. Dan kebanyakan yang nulis itu ibu-ibu semua. Ya mungkin pagi-pagi sambil masak dengar saya atau sungguh-sungguh menyiapkan waktu untuk berdoa. Saya percaya di situlah letak kekuatan. Di situlah letak ketangguhan itu dibangun. Karena apa? Tinggal di hadirat Tuhan. Seorang istri yang cakap, saudara, daripada Anda sibuk ngomel, Anda sibuk mengkritik suamimu, mengeluh dengan Tuhan, ngomel, tidak puas, kecewa dengan situasi, lebih baik habiskan energi kita. Saya ngerti tadi saya bilang wanita itu butuh 25.000 kata tiap hari. Daripada Anda mulai ngomel, menghabiskan kuotanya dengan ngomel, lebih baik berlututlah di hadapan Tuhan. Nyanyikan sebuah lagu, menyenangkan Tuhan, atau Anda menyembah Tuhan di situ. Oh, Anda mulai berkata-kata kepada Tuhan. Karena itulah kita ini sedang menyimpan kekuatan kita sebenarnya. Kalau sebuah baterai itu lagi di charge begitu loh. Nanti ketika dibutuhkan, kekuatan itu tidak akan pernah habis di hidupmu. Karena apa? Anda adalah orang yang rajin di hadirat Tuhan. Men-charge hidupmu dengan listrik surgawi. Ya, sehingga ketika itu dibutuhkan, Anda menjadi orang yang kuat. Ya, tidak mudah khawatir dengan situasi yang ada. Amin. Amin. Oke, lihat ayat sekarang yang ke-26. Ya, poin yang kelima sekarang. Ayat yang ke-26 dikatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Dikatakan ini, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Yang kelima adalah ini, dia memberikan sebuah teladan di dalam perkataannya. Wanita itu kelemahannya mungkin di perkataan. Ya, kalau pria itu di mata, ya, sedangkan wanita itu di mulut kadang. Ya, pria itu nggak banyak ngomong. Coba lihat kalau Anda di pesta ya, di pesta begitu. Kalau ketemu begitu masuk itu pasti kalau ibu-ibu ketemu dengan temannya, aduh, ya habis mengambil makanan gitu, ya makanya sedikit sekali. Wih, ngomongnya banyak gitu, ketemu sama, kamu kabarnya gimana, macam-macam. Yang cerita padahal makannya nggak habis-habis, sedikit makanya ngomongnya banyak. Ya itu loh, itu nggak cocok ya, tasnya warnanya ungu, bajunya warnanya kuning, aduh nggak cocok ya. Membicarakan, ngobrol terus ngobrol. Itu wanita. Kalau pria lain, pria kalau datang ke pesta begitu ngomongnya nggak banyak, dia ambil makanan langsung mojok makan. Ya, kalau sudah selesai tambah lagi dia. Kalau dia banyak makan, dia akan kehilangan momentum untuk tambah makanan itu. Jadi itu bedanya. Pria itu lebih diam tapi makanannya banyak. Kelemahannya di situ. Ya, apalagi matanya juga. Kadang-kadang ya maaf ya, kadang mata pria ini perlu ada sebuah kayak kacamata kuda gitu loh. Mata itu kalau lihat yang lebih-lebih itu kayak lebih cepat set gitu loh. Set ya, itu yang perlu bertobat. Pria itu kelemahannya di mata, tapi wanita itu kelemahannya di mulut. Ini adalah kelemahan yang perlu di-maintain supaya kita nggak jatuh dalam kelemahan. Makanya Alkitab bilang ayat yang ke berapa itu 26. Dikatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat. Wanita yang cakap, sekali dia mengeluarkan kata-katanya itu penghiburan. Powerful, ya penghiburan. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang menasehati dengan baik. Itu wanita yang cakap. Ya, dia nggak akan pernah sia-sia memperkatakan perbendaharaan kata yang keluar dari mulutnya. Dia menjauhi yang namanya gosip, yang namanya fitnah. Ya, karena itu akan menimbulkan pertengkaran, permusuhan. Tapi orang ini adalah orang yang tenang dan setiap kata-katanya adalah kata-kata yang membangun iman seseorang. Wow, luar biasa. Oke, nah terus berikutnya yang keenam. Yang keenam. Dikatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah, ayat 27 ya. 27 sekarang. 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Terus anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia.
Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik tetapi kau melebihi mereka semua. Apa ini maksud ini? Yang keenam adalah ini loh. Ya, dikatakan ia mengawasi segala perbuatan rumah tangga dan makanya kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Yang kelima apa? Wanita yang cakap adalah wanita sebagai kebanggaan keluarga. Ya, wanita sebagai kebanggaan keluarga. Kenapa dikatakan kebanggaan? Karena dapat diandalkan. Wanita ini seorang yang dapat diandalkan. Dari semua yang kita pelajari tadi. Satu ini, wanita itu dapat diandalkan. Orang inilah orang yang dapat dipercaya. Seorang yang baik hatinya. Seorang yang lemah lembut. Perkataannya penuh dengan hikmat. Saudara, bagaimana seorang wanita yang menjadi teladan buat keluarganya. Satu hari saya ketemu dengan seorang wanita. Lalu ibu, ini seorang ibu tentunya. Dia punya anak 2. Dia berkata kepada saya, Pak, saya ini sudah gak tahan. Saya mau bercerai. Saya bilang, kenapa bercerai? Ya karena saya mendapati suami saya selingkuh. Bukan hanya selingkuh, Pak. Suami saya ini mungkin kategorinya termasuk bejat. Ya, dia tiap malam pergi ke klub malam untuk minum-minum. Tiap hari itu pulangnya mabuk. Tiap hari jam 3 jam 4 pagi baru pulang dalam kondisi mabuk. Saya ditamparin, kalau saya lagi salah saya ditamparin. Bagaimana menurut Pak Yudi? Saya ini masih muda, ya memang masih muda kelihatan. Kalau saya mau membalas saya bisa lakukan itu, Pak. Dan sekarang ini saya lagi didekati oleh dulu teman saya. Ya, mantan saya pacaran waktu SMA. Sekarang lagi deketin saya. Gimana ya Pak Yudi menurut Bapak? Saya tak balas selingkuh ya Pak. Saya bilang kalau saya mengizinkan berarti saya pendeta kurang beres. Gitu. Saya nggak mungkin mengizinkan ibu selingkuh. Sebagaimana Pak? Saya bilang gini, Bu. Tuhan itu tidak tutup mata melihat apa yang terjadi dalam keluargamu. Kalau kamu mau naik banding kepada Tuhan, Tuhan tuh mendengarnya. Apalagi pemulihan keluarga. Oh, pemulihan keluarga itu ada di hati Tuhan. Saya bilang, kau jangan menyerah dengan keadaanmu. Ayo kita doa. Akhirnya, Pak, tapi saya nggak tahan, Pak. Tapi saya nggak tahan. Justru itu kalau ibu mau datang kepada saya mau apa? Ya saya didoakan, ya saya doakan supaya ibu kuat. Nanti kita lihat mujizat Tuhan. Akhirnya saya doakan dia. Dia pulang dengan hati yang kacau begitu dia pulang. Lalu malam itu saya berkata, dia telepon saya lagi, saya berkata begini, Bu, keputusan itu ada dalam tanganmu. Sekarang ini seperti sebuah rumah, yaitu ada 2 tiang, namanya tiang suami dan tiang istri, anak-anak di tengah. Tiang suamimu lagi rapuh ini, sudah mulai hampir roboh. Sekarang keluargamu ini, rumah tanggamu ini bergantung dengan satu tiang namanya tiang istri. Kalau istri juga balas selingkuh lalu membiarkan akhirnya ini juga tiang ini roboh, maka hancurlah rumahmu. Begitu rumahmu ini roboh, hancur, bukan hanya kamu yang kena reruntuhan tapi anak-anakmu juga. Tidak ada anak-anak hasil perceraian itu bersuka cita, tidak ada. Mereka pasti nangis, mereka pasti sedih karena harus berpisah dengan papanya atau mamanya. Akhirnya dia mengambil keputusan malam, Pak, iya Pak, saya mau berdoa. Akhirnya ibu ini berdoa. Setiap jam 1 pagi dia berdoa. Suaminya belum pulang. Kadang dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ternyata doanya pun ketika dia berdoa belum langsung terjadi mujizat. Suaminya masih pulang mabuk. Dia sudah hampir gak tahan. Ya, Pak, suami saya gak berubah-berubah. Saya bilang, ayo berdoa sebentar lagi. Ada waktu Tuhan sebentar lagi. Dia sampai satu saat dia pernah cerita dia gak tahan. Dia sudah siapin pisau. Kalau seandainya nih karena suami itu kasar. Pernah sekali ketika suaminya datang dia lagi berlutut berdoa begitu. Tiba-tiba suaminya pukul kepalanya lalu tendang dia. Dalam kondisi yang seperti itu dia sakit hati. Dia marah dengan kondisi ini. Dan ibu ini mengambil keputusan kalau nanti aku lagi berdoa
percuma rasanya aku ini berdoa buat perubahan suamiku. Suamiku tidak berubah, nanti kalau aku dipukul lagi, nanti aku mau bunuh dia. Ini dia sudah siapin pisau, saudara. Dan betul terjadi. Suatu hari ketika itu dia lagi berdoa minta sama Tuhan keselamatan suaminya, pertama tiba-tiba suaminya datang dan tendang pas di punggungnya. Istri ini kesakitan sekali dan dia seperti mata gelap, dia lari ke dapur. Sudah buka itu laci, dia sudah pegang pisau itu. Tapi tiba-tiba ketika dia pegang pisau itu, tiba-tiba Tuhan tuh kayak memperlihatkan dia anak-anaknya. Nanti kalau aku bunuh suamiku mati dan aku masuk penjara. Kami ini orang luar pulau, tidak ada keluarga di sini. Lalu anak-anakku ini ikut siapa? Siapa yang menjaga dia? Saudara, wanita itu begitu. Wanita itu pikirannya bukan untuk dirinya. Selalu berpikir untuk keluarganya. Nanti anakku siapa yang merawat? Aduh gimana ini? Lalu dia teringat perkataan saya. Ada 2 tiang. Tiang suami sudah roboh. Tapi tiang istri tidak boleh roboh. Kalau itu roboh maka rumah itu akan hancur. Sekarang tiang itu harus kuat yang satu ini. Lalu dia taruh kembali itu pisau. Lalu dia tutup laci itu. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan dia bilang, Tuhan aku sudah gak kuat. Tolong aku. Saya percaya untuk kondisi seperti Tuhan tidak tinggal diam. Percayalah. Tuhan tuh tahu hatimu. Sekalipun waktumu dan waktu Tuhan itu berbeda. Tapi Tuhan mau tolong hidupmu. Akhirnya tiba-tiba ada kekuatan Tuhan muncul dalam hidupnya. Akhirnya dia pergi. Kembali ke kamar, dia bersihin, maaf ya, tumpahan suaminya tumpah-tumpah, dibersihin semua. Mungkin gak langsung bertobat. Tapi dia terus kekuatannya diperbarui oleh Tuhan, di hadirat Tuhan. Diperbarui sampai satu saat suaminya dijamah oleh Tuhan. Satu saat suaminya gak tahu gimana. Dia lagi di nightclub mana, tiba-tiba suami itu melihat kayak sebuah penglihatan begitu, kayak dia berada di sebuah neraka. Mungkin dia belum mabuk tapi setengah-setengah mabuk, dia kayak berada di sebuah tempat kayak neraka. Teman-temannya itu tiba-tiba berubah jadi setan semua. Aduh, dia takut, dia lari, dia dari nightclub itu dia lari pulang. Begitu dia dalam ketakutan, begitu dia masuk ke rumah, dia lihat istrinya lagi berdoa. Tiba-tiba suami ini ketakutan dan dia berlutut di depan istrinya. Dia berkata, "Mah, aku salah, aku minta ampun ya Ma." Sang istri kaget, tiba-tiba gak pernah disangka. Ini habis minum apa tiba-tiba kok bisa berubah. Ya, tapi akhirnya si istri ini bisa menerima kelemahan ini. Dan didoakan. Dan suaminya mengambil keputusan untuk bertobat. Nah, hari itu besoknya suaminya dibawa ketemu dengan saya. Saya memberitakan Injil. Dan keluarga ini mau dibaptis, diselamatkan dan dibaptis. Wow. Saya percaya Tuhan itu melihat wanita-wanita yang tangguh. Ya, dia tidak pernah membiarkan keluarga demi keluarga itu jatuh. Tapi karena kebanggaan daripada istri sebagai seorang istri menjadi kebanggaan suami dan anak-anaknya. Tuhan pasti memberkatinya. Amin. Oke, yang terakhir ayat 30 dan 31. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian daripada hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Artinya yang ketujuh adalah seorang istri yang cakap adalah istri yang takut akan Tuhan. Seorang istri yang cakep adalah seorang istri yang takut akan Tuhan. Fokusnya bukan pada kecantikan diri. Saya tahu saudara kita ini boleh, saya juga tidak anti wanita mulai kelihatan cantik. Berdandanlah dengan baik. Ya, pergilah ke salon kalau memang itu adalah kebutuhan dan dananya juga ada, nggak merepotkan semuanya. Anda bisa lakukanlah perawatan dan lain sebagainya. Tapi ingat, fokus kita bukan hanya kepada penampilan luar. Kata Alkitab kemolekan, bukan itu. Tapi kemolekan atau kecantikan rohanimu yang perlu diperhatikan. Karena itu yang akan membuat kita ini menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Menjadi seorang yang cakep di dalam Tuhan. Dan saya percaya wanita seperti ini akan menjadi idaman para pria, yang apalagi saya ngomong idaman para pria, berarti suamimu akan begitu mencintaimu karena bertemu dengan wanita yang cakep. Jadi hari ini kita belajar 7 hal. Ya, 7 hal. Yang pertama, wanita yang cakep. Bagian yang kedua ya, yaitu adalah wanita yang baik hati.
Lalu yang kedua, berjaga-jaga menghadapi situasi apapun. Yang ketiga, mendukung suaminya. Ya, tidak mudah khawatir. Mereka adalah orang-orang yang terus memberikan teladan di dalam percakapan, dalam ucapan mulutnya. Dan kebanggaan keluarga. Lalu terakhir, seorang wanita yang takut akan Tuhan. Saya percaya nilai ini harus kuat. Dan para istri, ketika Anda mendengar ini, mari kita coba lihat hidup kita. Biarkan Anda menjadi wanita yang cakap di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita pagi hari ini serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melawat hidup kita. Mari angkat tangan kita sama-sama, katakan ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya mau berdoa untuk para wanita yang hari ini, ketika Anda mendengar khotbah ini, Anda berkata, Pak Yudi, itu saya. Saya sudah jauh dari Tuhan. Saya ini suka ngomel, gampang khawatir. Kadang-kadang saya ini juga membuat suami saya seperti saingan. Tidak suka kalau dia berhasil. Saya pinginnya fokusnya ke saya. Tapi hari ini saya mendengar firman Tuhan, saya mau berkata, Pak, saya mau bertobat. Saya mau menjadi istri yang cakap. Saudara, kalau sampai Tuhan berbicara di hidupmu, itu tanda bahwa Tuhan mengasihimu. Amin. Kalau Anda adalah para wanita itu, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat Anda juga. Para pria juga, selama ini Anda berlaku sewenang-wenang terhadap istrimu. Engkau tidak menghargainya. Bahkan hari-hari ini ada orang-orang yang mungkin berencana berselingkuh dan lain sebagainya. Dengar saya baik-baik. Tuhan itu ingin hidupmu benar. Wanita yang hari ini menjadi istrimu itu adalah penolong yang sepadan buat hidupmu. Tuhan letakkan itu dalam hidupmu supaya hidupmu menjadi kehidupan yang sukses. Karena itu ayo para pria miliki hati yang lembut. Saya juga akan berdoa kalau Anda berkata, Pak Yudi, saya didoakan. Karena saya telah salah memperlakukan istri saya. Saya mau berdoa sekarang. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus sama berdoa untuk setiap orang-orang yang mengangkat tangan. Baik itu istri atau suami. Engkau yang melawat kami. Engkau yang menjamah hati kami. Supaya kami boleh mengalami perubahan ke arah Kristus. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Biar hati kami berbalik kepadamu. Supaya hati kami boleh terus menyenangkan-Mu. Dan hati kami sungguh-sungguh boleh berada di dalam seluruh kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, lembutkan hati kami di dalam nama Yesus. Kau yang menjamahnya. Terima kasih ya Tuhan. Terjadi pemulihan keluarga demi keluarga. Aku batalkan segala bentuk rencana perceraian. Dibatalkan di dalam nama Yesus. Dan diganti dengan pemulihan anggur baru itu mulai mengalir di tiap-tiap keluarga. Sehingga keluarga demi keluarga adalah keluarga yang diberkati, disebut berbahagia dan disertai selalu oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah sekarang saya mau berdoa untuk semua permohonan doa yang telah masuk. Aku berdoa sekarang untuk seorang yang kena autoimun. Ya, ada seorang yang mungkin Anda kehilangan kekebalan tubuh karena situasi atau penyakit yang Anda alami. Sehingga itu membuat Anda menderita. Dalam berbagai keadaan tertentu Anda menderita. Sekarang aku berdoa di dalam nama Yesus. Untuk segala bentuk kelemahan tubuh ini aku perkatakan menjadi normal. Dalam nama Yesus. Penyakit autoimun tidak akan lagi berada dalam tubuh orang ini. Yang ada cuman kesembuhan secara total di dalam nama Yesus. Secara total boleh terjadi sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada yang kena sakit kelenjar getah bening. Aku berdoa sekarang
Di dalam nama Yesus pada sesuatu yang tidak normal di dalam tubuh ini, penyakit kelenjar getah bening, oh aku tolak kekuatanmu sekarang di dalam nama Yesus. Melepaskan kesembuhan itu mengalir atas tubuh ini sehingga tubuh ini menjadi tubuh yang sehat, menjadi bait Allah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, mata yang kehilangan kemampuan penglihatan mulai tambah lama tambah rabun, bahkan sudah mulai tidak lihat apa-apa. Aku berkata sekarang di dalam nama Yesus, gangguan kornea atau apapun, pupil mata atau apapun, aku berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kembali normal dalam nama Yesus, supaya mata ini boleh melihat, ya, untuk melihat dengan baik, dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kesembuhan ini dalam nama Yesus. Sekarang aku berdoa untuk orang-orang yang terlibat hutang. Oh Tuhan, ampuni cara pengelolaan keuangan kami yang salah. Mungkin kami terlibat dalam keserakaan, tapi hari ini kami mau datang kepadamu dalam nama Yesus. Mereka akan bisa melunasi hutang demi hutang dengan cara Tuhan. Terima berkat Tuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berkati dengan pekerjaan yang baru. Orang-orang yang bangkrut, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Omset yang menurun, Tuhan bangkitkan kembali, naik, oleh karena Tuhan yang mengasihi, dan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya hari Tuhan mendengar doa kita. Amin. Boleh gak semua angkat tangan? Kita nyanyikan lagu ini, menyenangkanmu. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, kanmu, amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Katakan, hanya itu kerinduanku. Amin. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, hanya itu kerinduanku. Sekarang saya mau berdoa untuk doa berkat. Terimalah berkat daripada Allah dalam kehidupan saudara, yang membawa Anda pada kemenangan oleh karena Kristus hidup dalam hidupmu. Para pria, jadilah pria yang bijaksana. Jadi pria yang hidup oleh karena takut akan Tuhan. Dan wanita menjadi wanita yang cakap oleh karena Tuhan yang menuntun hidupmu. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.